Jadi masing-masing dari 7 ini mengharuskan untuk maju berperang. Ya, jadi ayat ini sebetulnya sebagai ujian dari Allah untuk mengetahui siapa yang benar-benar menjadi orang yang tulus ikhlas di dalam keimanannya. Jadi ayat sebelumnya yang pernah kita kaji pada Sabtu yang lalu itu kan mendorong untuk berperang. Ternyata dorongan untuk perang itu bukan sekedar dorongan, tetapi itu sebagai bukti yang menunjukkan ketulusan kemurnian iman seseorang. Maka di sini penafsirannya adalah am hasibtum ayyuhal mu'minun ayyutraku. Apakah kamu mengira wahai orang-orang yang beriman dibiarkan begitu saja? Wasya'lukum mu'minina bighairi ikhtibar, yaitu tanpa diuji dengan berbagai perkara, yaitu bi umurin yadharu fiha ahlul azmi shadiq minal kadhib. Jadi melalui berbagai perkara yang dapat dilihat siapa yang mempunyai keinginan yang kuat, lagi jujur, shadiq jujur, minal kadhib daripada orang yang berbohong atau berdusta. Jadi imanmu ini iman yang benar atau iman yang dusta, yang berbohong. Dan cara mengukurnya apa? Allah mengukurnya min thoriqil jihad, melalui jihad. Alladzi yatabayyanu fihil khalas minal mujahidin minkum bil amwal awal anfus. Jadi dapat diketahui dengan jelas daripada berjuang dengan harta dan jiwa di antara kamu. Jadi namanya jihad itu harus mau berkorban, yaitu melalui amwal harta, juga anfus yaitu jiwa. Jiwa itu berarti badan. Jadi kalau berjuang tapi hanya ngomong aja itu belum berarti. Jadi harus harta dan jiwa. Jadi harus mau berkorban, termasuk jiwa itu waktu yang kita miliki, kita gunakan untuk yang ngurusi agama ini. Harta ya berarti terkadang juga riwari itu ya nganggo bensin, bensin itu kan hartanya untuk beli itu minimal itu. Terkadang juga ya macam-macam, ya ikut urunan macam-macam. Jadi orang yang aktif itu biasanya orang yang banyak berkorban. Kelihatannya berkorban tetapi tidak aktif itu ya berkorban tetapi itu hanya hartanya aja, belum sampai ke jiwanya. Padahal yang dibutuhkan kedua-duanya. Jadi yang pertama tadi harus jihad, bukti iman yang benar. Yang kedua, walladzina lam yattakhidhu bitonatan minal kufari awliya. Dan orang-orang yang tidak menjadikan teman setia dari orang-orang kafir. Teman setianya itu bukan orang kafir, tapi teman setianya adalah orang-orang Islam. Karena orang kafir itu yusiruna bi ahwalil mu'minin bi ahwalil muslimin. Karena mereka itu sering memberi kabar tentang rahasia, tentang keadaan
orang-orang Islam, wa umurin termasuk urusan urasannya, wa asrorin termasuk rahasia-rahasianya. Jadi orang kafir itu terkadang kalau dijadikan teman itu membuka rahasia kita gitu. Jadi rahasia-rahasia kita itu terbongkar. Jadi terbukalah rahasia di kalangan umat Islam ingin menyebarkan agama ternyata berbeda karena tahu motif kita. Ya sebetulnya motif baik, tetapi orangnya tidak senang menghalangi. Balhum fil zahir wal batin ala nusri billahi wa rasulih. Bahkan mereka orang yang benar-benar Islam itu secara lahir dan batin mengikuti nasihat Allah dan Rasulnya. Nasihat Allah dan Rasulnya apa? Nasihat Allah dan Rasulnya hendaknya kalau sesama umat Islam itu berkasih sayang, harus tegas kepada orang lain. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, orang-orang yang bersama Rasulullah itu sangat tegas sikapnya terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan sangat penyayang, sangat pengasih kepada sesamanya, ya sesama umat Islam. Itulah tandanya. Nah ini pertanyaannya kan kasus saja peristiwa yang baru ini. Tadi kan dikatakan ya, kenapa kita ini dianjurkan untuk perang? Karena mereka orang kafir itu menyerang duluan. Ya, seperti kasus perang Iran ya, Iran dan Amerika Israel. Yang menyerang duluan siapa? Israel dan Amerika. Kan itu kira-kira. Lah berani tidak perang ini? Kalau berani berarti imannya benar. Kalau tidak berani, ya imannya bohong. Terus yang kedua, tandanya itu berteman dengan siapa orang Islam ini? Kalau berteman dengan Bitonah itu teman setia. Teman setia yang dijadikan teman siapa? Amerikanya atau Irannya gitu. Jadi kalau yang dijadikan teman orang kafir itu berarti bohong iman. Tapi yang dijadikan teman orang Islam itu berarti itu kewajiban. Itu kewajiban. Jadi dari situ saja sudah kelihatan. Ini ingin menunjukkan ke umat Islam. Jadi syarat dan bukti orang Islam yang benar pertama harus berani memerangi orang kafir, khususnya yang menghalangi dakwah. Yang kedua termasuk memulai perang. Yang kedua tandanya adalah bertemannya dengan siapa? Di pihak orang kafir atau di pihak orang Islam. Ya do mundur piye ngaji. Ya. Udah turu wis do salat kabeh. Udah Mas Diki. Jadi harus tetap disiplin ngaji atau mundur situ-situ. Ini pembinaannya perlu ditingkatkan Mas Diki dengan pengasuhnya. Sehingga dari dua hal ini yatamayyazu yang membedakan
minal munafiqin alladzina yutliquna al-wala'id al-asrasil umma wa siyasatihim. Jadi yang membedakan dengan orang-orang munafik yang mencari-cari celah untuk mengetahui rahasia umat Islam dan politiknya. Jadi ini jelas malah. Jadi kalau orang itu memihaknya itu tidak memihak umat Islam, itu sama dengan gagah munafik yang ingin mengetahui rahasia dan celah-celah umat Islam. Jadi mereka orang kafir itu ya membuat mata-matanya itu orang Islam. Lah orang Islam yang mau memberi mata-mata ke pihak orang kafir itu berarti sudah munafik. Munafik itu seakan-akan Islam tetapi sebetulnya itu bohong, kadhib. Waqat iktafa bihadil kismaini anil akhar, sesungguhnya sudah cukup menyebutkan salah satu dari dua kelompok ini untuk diketahui secara tersirat. Jadi dua hal ini sudah dapat diketahui. Ciri benar-benar tulus keislamannya dan tidaknya. Qala al-Jassos, Imam al-Jassos berkata, qauluhu firman Allah wa lam yatakhidu min dunillahi wa la rasuli wa la mu'mini wa la walija. Jadi tanda kedua dari orang Islam yang benar adalah tidak mengambil menjadi teman setia selain Allah, Rasulnya dan orang beriman. Itu yang tadi luzumat tiba'il mu'minin wa tarkal udul anhu. Ini maksudnya menghendaki untuk selalu bersama orang-orang yang beriman dan tidak berpaling dari mereka. Luzum itu terus atau selalu, ittiba mengikuti. Jadi kita ini harus bersama orang-orang beriman. Makanya jangan sedikit-sedikit ya, karena ada perbedaan di kalangan umat Islam, terus kemudian wis ora cocok gawe organisasi dewi. Misalnya jangan. Jadi kita ini tetap harus bersama orang beriman, diselesaikan secara bersama, dimusyawarahkan. Ada perbedaan jangan langsung terus kemudian mutung kama yalzamu ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tetap selalu mengikuti Nabi. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi, sekaligus kita ini hendaknya juga selalu bersama dengan orang-orang mukmin dan tidak berpaling. Aku rasa mengenal mukmin terus akhirnya untung. Termasuk kadang-kadang itu gara-gara ada masalah kecil, kemudian sudah mau kumpulan, mau jamaah, atau kadang-kadang juga ya masjid dewi di desa-desa ada seperti di Sukon. Dia ini tokoh yang khotib, keluarganya ada mencalonkan kepala desa orang didukung karo kiai ini, akhirnya dia masjid dewi. Kalau dia anak ya sebetulnya ada, kecuali kalau memang ya tempatnya sudah jauh, ini tidak jauh berdekatan. Wa fihi dalilun, ini juga sebagai dalil ala luzumi hujjatil ijma, tentang diterimanya argumentasi ijma. Artinya gini, kalau ijma itu dari kalangan orang yang berilmu, maka itu bisa diterima. Jadi orang-orang berilmu terus kemudian melakukan
kesepakatan, maka kesepakatan ahli ilmu ini bisa diterima. Makanya ada yang menggunakan dalil ya, selain Quran hadis ada namanya ijma. Ijma itu menjadi sumber Islam. Jadi tidak ada dalilnya dari Quran, tidak ada, hadis tidak ada. Tetapi ini kesepakatan dari para ulama, maka kesepakatan para ulama itu juga bisa dijadikan perhatian dalil, kecuali kalau memang benar-benar bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi kalau bertentangan dengan Quran dan hadis memang tidak boleh. Tapi ijma ini masalah sosial yang disepakati oleh para ulama. Misalnya kita ini perlu mendirikan organisasi, ada kesepakatan. Nah, yang demikian itu boleh dijadikan pedoman. Intinya umat Islam jangan berpecah belah, terus maju sendiri-sendiri, tapi harus bersama. Sehingga Allah tidak senang kalau berpecah belah. Termasuk ini, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Jadi mengikuti jalan bukan jalan orang mukmin. Ini artinya kan orang mukminnya yang dijadikan pedoman. Jadi orang mukmin itu biasanya sudah punya budaya adat yang bagus. Nah, terus kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla. Terus kemudian kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Ini artinya bahwa kita ini kalau menjauh dari Rasul juga menjauh kepada orang-orang mukmin, maka akan dibiarkan dalam kesesatan. Jadi sesatnya semakin jauh dan akhirnya nuslihi jahannam, Allah akan memasukkan ke dalam jahannam. Makanya kita hendaknya tetap berjamaah, termasuk dalam sholat juga sholat berjamaah. Jadi Nabi mengibaratkan jamaah itu suatu kumpulan yang orang lain kalau jamaah itu kokoh maka sulit untuk diganggu. Ibaratnya kambing itu kalau bersatu maka serigala tidak berani menyerang. Tapi kalau ada kambing itu sendirian maka serigala akan mudah menyerang. Nah, itu hadis ya. Itu menunjukkan bahwa kebersamaan umat Islam harus terjaga. Ayat ini diakhiri dengan wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini maknanya wallahu khabirun fi kulli waqtin bi a'malikum. Allah setiap waktu Maha mengetahui amal-amal kamu. Ya, amal kita ini selalu diketahui Allah. Fa yujazikum 'alaiha, lalu Dia akan memberi balasan kepadanya, kepadanya atas perbuatan kamu tadi. Jadi semua akan ada balasannya. Ini maksudnya wa minal ma'ruf an taklif asyaq 'alal anfus wa la ayyuhad qadibah. Jadi sebagaimana diketahui bahwa menanggung beban yang berat terhadap diri sendiri adalah cara untuk mewujudkan berhasilnya melaksanakan ujian, ikhtibar ujian. Wa yadharu mukhlis minal munafik, dan untuk menunjukkan agar terlihat mana orang yang ikhlas dan yang munafik. Mukhlis itu artinya orang yang tulus ikhlas. Jadi
setelah diuji tadi itu diketahui, Allah mengetahui siapa yang tulus, ikhlas dan munafik. Jadi orang yang selalu bertahan di dalam kelompok umat Islam itulah yang dinamakan mukhlis. Jadi kemudian penting dewi pokoknya hasil penting aku sholat ibadah dewi merasa kalau kumpul-kumpul, itu sebetulnya itu belum mencerminkan kemurnian atau ketulusan sebagai orang beriman. Jadi orang beriman itu juga harus senang dengan kebersamaan. Dan contoh itu wajar mengumpul orang banyak, tapi terkadang dengan ketidaksamaan akhirnya menjadi satu, itu malah menjadi bumbu yang indah. Termasuk bumbu sambal itu sebetulnya kan semuanya ada yang enak toh. Lombok dipangan ora enak, uyah dipangan ora enak, terasi dipangan ora enak, brambang dipangan ora enak. Tapi nek dikumpulkan di sambal diulek dari sambal tunggu lawak di paling enak. Jadi ketidakenakan dikumpulkan jadi satu itu menjadi enak. Itulah kira-kira gambarannya. Segar, gulawan, awal itu maunya kok ya, terasik kok ya, dikumpulkan semuanya menjadi enak. Walaisal maksud biqauli walamma ya'lamillah. Jadi memang Allah sedang, Allah belum mengetahui. Ini bukan berarti nafyu ilmillah, bukan menafikan pengetahuan Allah. Bahwa Allah sebagaimana dipanggil oleh Syekh Abdul Hakam mengenai lahirnya ayat, tidak mengenai sesuatu, tidak mengetahui sesuatu kecuali ketika sudah terjadi. Bukan ini yang dimaksud. Jadi Allah itu bukan berarti tidak tahu. Artinya gini. Jadi kamu ini belum dikatakan orang beriman yang sebenarnya, satu sebelum berjihad, dua sebelum berteman sesama umat Islam. Jadi sebelum diketahui oleh Allah bahwa kamu telah berjihad, dan sebelum diketahui kamu ini bersama umat Islam. Ini bukan berarti Allah itu menunggu tahunnya, tetapi maksudnya adalah ini maksudnya. Wa innamal murad, adapun maksudnya nafdul maklum al-mawjud bil waqi'. Maksudnya adalah tidak adanya pengetahuan tentang yang terjadi secara realitas, secara nyata, waqi'. Wa idharu ala masru'il khair, dan tampak dalam pentas kehidupan. Maksudnya itu Allah itu ingin melihat langsung. Jadi yang dilihat Allah bukan hatinya saja, tetapi juga harus Allah itu harus mengetahui aksi nyata. Itu kira-kira. Orang Islam itu menyendiri, pokoknya sholat bermulai terus enak-enak dengan keluarganya, tidak pernah bersama-sama berorganisasi maksudnya gitu ya. Nah, itu belum Islam yang sebenarnya. Kenapa demikian? Yakuna dalilan malmusan alat nas yaumal kiamat, akan menjadi bukti yang bisa dipegang manusia pada hari kiamat. Manusia sendiri itu juga menyadari bahwa dia juga nanti akan diperlihatkan amalnya di hari kiamat. Ada catatannya. Kamu sudah berjuang. Jadi pertanyaannya ada perjuangannya berjihad. Yaksudu minhu ayyasdurul jihad anhum fi'lan. Maksudnya agar jihad benar-benar muncul dari mereka dalam perbuatan nyata. Jadi sebelum Allah mengetahui maksudnya itu, artinya adalah sebelum Allah itu melihat secara nyata bahwa kamu ini pertama harus benar-benar jihad. Yang kedua, kamu harus berpihak kepada
umat Islam jangan berpihak kepada orang kafir, intinya gitu. Jelas ya. Nah, kita ini berpihaknya kemana ini juga harus jelas. Jadi selain berjihad, kita juga keberpihakan ini dinilai oleh Allah. Wa yadharul mujahiduna, dan orang-orang berjihad akan nampak wa yatamayyazu anil munafikin, dan menjadi pembeda dari orang-orang munafik. Dan jihad tidak mendukung orang Islam itu berarti munafik. Intinya gitu. Termasuk bidalil qauli ta'ala fi akhir ayat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di akhir ayat, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu tahu siapa yang jihad dan siapa yang berpihak. Ayat alim, Allah mengetahui, muttalib ala kulli syai', Allah itu mengawasi segala sesuatu, muhitun bi ilman, meliputi dengan ilmunya. Jadi Allah mengetahui itu artinya ya Allah itu tahu segala sesuatu, Allah itu ilmunya itu meliputi segalanya, yang lahir atau yang batin. Jadi wama la ya'lamullahu wujudahu fala wujudalah. Segala yang tidak diketahui wujudnya oleh Allah maka benar-benar tidak ada wujudnya. Jadi Allah kan tahu yang berjihad siapa, yang pura-pura siapa juga tahu. Terus berpihaknya kemana? Berpihak itu secara tulus atau memang apa? Karena dia itu ada motif-motif tertentu juga diketahui. Artinya Allah kalau sudah mengetahui itu berarti ya benar-benar terjadi. Kalau tidak mengetahui itu berarti tidak ada. Kamu ini bohong saja, munafik, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya jelas ya. Jadi ayat itu, jadi ayat 16 ini menunjukkan tanda bagi orang yang benar-benar Islamnya itu harus berjihad, dua keperpihakannya juga kepada orang Islam. Wanadir al-ayat fil ihtibar, jadi ayat yang sama tentang ujian ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Ankabut kan. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang yang dusta. Ujiannya sebenarnya kita sendiri tahu. Buktinya dua tadi. Buktinya dua. Satu, orang yang beriman yang benar, shadiq, itu adalah yang mau berjihad dan berpihak kepada sesama orang mukmin. Kalau tidak begitu, itu kadzib. Jadi sholat saja belum cukup maksudnya. Sebelum jihad, pokoknya sidik-sidik oh ya ada perjuangannya, termasuk minimal ya kalau ngaji rutin gitu, ngajian, karena ngaji Islam itu bagian dari perjuangan. Jadi kan ada mencari ilmu termasuk jihad fisabilillah, mencari ilmu ke mati syahid. Jadi terus pokoknya jangan sholat, pikir, ibadah saja, tetapi harus juga ya, berjihad. Ada urusi agama loh pokoknya, urusi masjid, minimal nyumbang, ada kajian
yang datang, itu termasuk bagian dari jihad. Selain itu ada kajian, itu kumpul bersama orang Islam, gitu. Nah, harus bersatu dengan umat Islam ini. Kumpul-kumpul itu harus gelem, jangan menyendiri. Itu bukti orang Islam itu. Kecuali memang sibuk dia, mungkin ya, kalau tidak kumpul-kumpul itu ekonominya kacau, harus bekerja, apa-apa kalau gitu ya. Sudah tua, Pak. Dalam? Sudah tua. Sudah tua. Kalau sudah tua istirahat. Sudah tempat. Beda lagi kalau sudah tua. Dengan doa. Ya minimal beri dukungan, kalau ada yang datang dimotivasi. Rata-rata bikin-bikin. Ada yang lain ya di surat Al Imran ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Di luar kalangan itu berarti di luar Islam. Layak lunakum khobala, karena mereka tidak henti-hentinya membuat kemudorotan bagi kamu. Terus pokoknya Amerika Israel tidak henti-hentinya membuat kemudorotan. Waktu ma'an itu mereka menyuka apa yang menyusahkan kamu. Jadi suka kalau kamu susah, sedih kalau kamu suka. Waqad badatil baghdha min afahim, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Mereka dengan umat Islam benci. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar. Pokoknya elek itu kalau Islam. Cuma ada yang tidak mau ya. Jadi ada diprovokasi seperti negara-negara Arab itu kon ngewangi Amerika, ya alhamdulillah kok tidak mau itu berarti apa ya? Al-Khulasan, kesimpulan, sesungguhnya Allah ketika memberi syariat jihad kepada para hambanya, Allah memberi hikmahnya juga, yaitu untuk menguji hambanya, siapa yang mentaatinya dan siapa yang mendurhakainya. Jadi jihad itu ujian. Allah Ta'ala menerima hal itu sesudah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi. Ini ada kesimpulan, tapi sebetulnya ada kesimpulan dalam hal hikmah. Dari ayat ini jelas bahwa mukallaf itu berarti orang yang sudah punya kewajiban beragama, artinya sudah balik, dia berakal sehat, itu mukallaf. Itu tidak lepas dari siksa kecuali memiliki dua perkara. Ini perlu digarisbawahi. Kita ini nanti akan disiksa kecuali dua perkara. Yang pertama, Ayyalallahu ladzina jahadu minkum, bahwa Allah mengetahui orang yang berjihad di antara kamu. Kalau tidak akan disiksa. Antoleni idhari fil waqi, yaitu dengan cara mereka terlihat dalam keadaan yang nyata. Buktinya Allah berjihad. Wa tamyizihim bainan nas, untuk membedakan mereka dengan manusia yang lain. Untuk beda Islam. Makanya kan ulama-ulama dulu itu pelopor dalam peperangan penjajah. Itu karena dorongan ayat-ayat ini. Jadi orang Islam itu harus berani berjihad. Kalau mati. Yang kedua, ayakunal mujahidin mukhlishan, orang berjihad tidaknya tulus ikhlas. Batinuhu wa dhahiruhu sawa, antara batin dan lahirnya sama. La munafikon, tidak ada kemunafikan. Batinu khilafah dhahirihi, kalau orang munafik itu batinnya berbeda dengan lahirnya.
Jadi jogone itu halus, jerone rengeh-rengeh kaya wong dodong. Ya. Wa waladhiya ta'khiduna bitonatan awali jahannam musyrikin. Jadi orang munafik itu mencari teman kepercayaan dan teman setianya berasal dari orang-orang musyrik. Yukhbiru bi asraril muslimin, mereka senang merahasiakan rahasia-rahasia umat Islam. Wa yu'allimuhu bi umurihim, termasuk memberi tahu mereka tentang urusan-urusan orang muslim, orang-orang Islam. Itu munafik. Jadi orang Islam menjadi mata-mata orang kafir, itu orang kafir, orang munafik. Orang Islam mencari keburukan umat Islam, lah itu yang munafik. Wal ini kesimpulannya, falisakul mujahid mukhlisan, sehingga tidak semua orang berjihad adalah orang yang ikhlas. Walisal ghadub min ijabil kita lu nafsu faqat. Jadi tujuan diwajibkannya berperang bukan berperang itu sendiri. Falil ghadub al-ihtiyati ala waqi amrillahi wa hukmihi. Tetapi tujuannya adalah untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah dan hukum Allah. Jadi perang itu memang diperintahkan Allah. Tidak sekedar perang, tapi kalau masih bisa damai, itu hendaknya lebih memilih damai. Yang penting harus ada perjanjian dan orang kafir menyepakati perjanjian damai tadi. Jadi perang bukan tujuan akhir, karena perang itu pasti banyak korban. Habis dia. Oh, masih satu. Dari ayat ini menjadi jelas juga bahwa Allah mengetahui semua niat dan tujuan. Muttali'un 'alaiha, Allah juga mengawasinya. Layak wa 'alaiha minasyai'un, tidak ada sesuatu yang sama baginya. Fala insan, maka kewajiban manusia at-tarkis ala amriniyah wajah lihat khalisan diwajibkan ta'ala. Ini kewajiban manusia adalah meluruskan niat dan menjadikannya murni untuk mencari ridho Allah Ta'ala semata. Jadi kadang-kadang ya manusia itu niatnya yang keliru nih. Hendaknya selalu meluruskan niat, karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Niatnya adalah wajiblah untuk mencari ridho Allah SWT. Saya kira cukup kajian saat ini. Semoga disertai dengan amalan yang tadi.